Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana perhitungan ketika ada anggota baru bergabung ke dalam firma. Ya, kemarin ada dua cara anggota baru bergabung dengan membeli hak-hak anggota lama. Dan yang kedua, anggota baru bergabung dengan mengadakan investasi ke dalam firma. Nah, kemarin kita sudah belajar cara yang pertama ya, bagaimana perhitungan anggota baru yang bergabung dengan membeli hak-hak anggota lama. Baik, untuk kali ini kita akan lanjut bagaimana perhitungan jika masuknya anggota baru dengan investasi ke dalam firma. Ya, bila bergabungnya anggota baru ke dalam firma dianggap sebagai sebuah investasi ke dalam firma, maka permasalahan yang akan terjadi adalah berapakah investasi sekutu baru akan dihargai oleh sekutu lama. Nah, kalau kemarin sekutu barunya membeli hak-hak anggota lama sehingga tidak ada perubahan. Ya, sedangkan kali ini anggota atau sekutu baru masuk dengan anggota baru masuk dengan melakukan investasi sehingga akan terjadi perubahan komposisi tentunya ya. Yang pertama, kemungkinan yang terjadi adalah modal anggota baru diakui sebesar kekayaan yang disetorkan. Jadi kalau menyetorkan 1 juta, ya diakui sebagai 1 juta. Atau yang kedua, modal anggota baru diakui lebih besar dari kekayaan yang disetor. Yang ketiga, modal anggota baru diakui lebih kecil dari kekayaan yang disetor. Dan yang keempat, modal anggota sebagai pembentukan goodwill untuk sekutu lama. Oke ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik. Misalnya ada soal sebagai berikut. Struktur modal firma adalah sebagai berikut. Sekutu lama atau anggota lama terdiri dari Andi, Budi, dan Cakra. Andi memiliki modal 8 juta rupiah, Budi 10 juta rupiah, dan Cakra 12 juta rupiah. Firma atau perusahaan sudah berjalan dengan kesepakatan pembagian laba rugi adalah sebagai berikut. Andi akan mendapat 20%, Budi akan mendapatkan 35%, dan Cakra akan mendapatkan 45%. Setelah perusahaan atau firma berjalan, beroperasi beberapa waktu atau sekian lama, kemudian ada teman mereka yaitu Dodi ingin bergabung ke dalam firma. Dodi berencana akan berinvestasi ya dengan menyetor modal. Nah, jadi Dodi di sini tidak membeli hak-hak anggota lama, tetapi dia akan berinvestasi ke dalam firma tersebut. Jadi akan ada perbedaan di dalam melakukan perhitungannya tentu saja. Oke, mohon maaf di sini ada yang kurang. Yang disetor adalah sebesar 9.600.000 rupiah. Saya tambahkan dulu ya. Oke. Kemudian ditanyakan diminta untuk mencatat ke dalam jurnal umum dan membuat perhitungan perubahan komposisi modal dan perbandingan laba rugi masing-masing anggota bila yang pertama nilai investasi Dodi diakui sama dengan yang disetor. Yang B, nilai investasi Dodi diakui di atas yang disetor, atau yang C, nilai investasi diakui lebih kecil dari yang disetor.
Maka cara menjawabnya yang pertama adalah kita ingin menjawab bagaimana jika nilai investasi Dodi diakui sama dengan yang disetor. Maka investasi Dodi yang sebesar 9.600.000 ya, sesuai dengan soal tadi saya tambahkan 9.600.000, maka jurnalnya sebagai berikut. Kas pada modal Dodi. Kenapa didapat jurnal seperti ini? Karena dengan investasi Dodi, maka uang kas firma akan bertambah. Ya, kemudian karena bertambah, maka kas kita taruh di posisi debit. Ya, ini adalah posisi debit 9.600.000. Sedangkan kreditnya adalah modal Dodi. Dengan demikian modal Dodi kita taruh di sebelah kredit, yang berarti maka modal Dodi di firma juga akan bertambah 9.600.000. Permasalahan yang akan terjadi bagaimana perbandingan laba atau rugi firma ini setelah bergabungnya Dodi. Bagian laba atau rugi masing-masing sekutu harus dirundingkan antara sekutu lama dan sekutu baru. Nah, jadi antara sekutu lama dan sekutu baru harus berunding terlebih dahulu ya. Kemudian setelah perundingan ternyata disepakati, misalnya, sekali lagi ini adalah contoh ya. Jadi misalnya setelah dirundingkan disepakati bagian laba Dodi adalah 20% dari laba rugi firma. Ya, jadi 20% ini sekali lagi ini adalah contoh hasil kesepakatan perundingan dari sekutu lama dan sekutu baru. Sehingga laba rugi firma sisanya adalah 80%. Nah, karena 20%-nya buat Dodi, maka 80%-nya otomatis akan dibagi bertiga antara Andi, Budi, dan Cakra. Atau sebagai berikut, Andi 80% dikali laba rugi awal, berarti laba rugi awalnya adalah 20%, ya. Berarti 80 kali 20% atau 16%. Kemudian Budi 80% kali laba rugi awalnya, Budi 35%, maka Budi akan mendapat 28%. Demikian pula Cakra 80% dikalikan 45%, berarti Cakra akan mendapat 36%. Ya, jadi sisa ini akan dikalikan masing-masing laba rugi awalnya. Atau bisa kita tuliskan di dalam tabel sebagai berikut. Hak atas laba, misalnya sebelum masuk Dodi, tadi sudah dikatakan sesuai dengan soal, Andi, Budi, dan Cakra 20, 35, dan 45. Totalnya 100% tentu saja ya. Setelah masuknya Dodi, maka kita lakukan perhitungan ulang. Tadi dikatakan Dodi 20%, ya. Kemudian Andi menjadi 16%, Budi menjadi 28%, dan Cakra menjadi 36%. Setelah ditotal, pasti harus tetap 100%. Oke. Yang B, investasi anggota baru lebih besar dari setoran. Nah, misalnya investasi si Dodi diakui sebesar 25% dari modal firma baru. Maka modal firma baru adalah menjadi sebagai berikut. Modal Andi ya diketahui tadi di soal 8 juta, Budi 10 juta, dan Cakra 12 juta. Maka kita tuliskan lagi di sini, kemudian ditambah modal Dodi adalah 9.600.000 sesuai dari soal 9.600.000. Sehingga total keseluruhan sekarang menjadi 39.600.000 rupiah. Misalnya disepakati tadi sudah disepakati ya hasil perundingan bahwa yang diakui adalah 25% buat Dodi. Dengan demikian 25% dikali total modal firma baru adalah 9.900.000 rupiah. Nah, tadi
25% dikalikan 39.600.000 adalah 9.900.000 rupiah. Sedangkan setorannya Dodi hanya 9.600.000. Wah, berbeda kan? Berarti setoran Dodi lebih kecil daripada yang akan diterima, yaitu adalah 9.900.000. Selisihnya ada sekitar 300.000, sehingga ada kelebihan modal di atas setoran 300.000 rupiah. Bagaimana perlakuannya? Perlakuan kelebihan setoran ini dicatat dengan dua kemungkinan. Yang pertama, kelebihan tersebut dianggap sebagai bonus bagi anggota baru, atau dengan kata lain, anggota baru dapat diskon. Harusnya dia bayar 9.900.000 ya, sesuai dengan pembagian dari labanya tadi, yang harus disetorkan hanya 9.600.000. Berarti ada keuntungan 300.000 buat Dodi. Memang ada Pak, banyak juga perusahaan akan seperti ini ya. Karena bisa jadi ingin menarik investor baru, maka perusahaan memberlakukan diskon bagi pemegang saham baru atau orang yang ingin berinvestasi di perusahaannya. Ya, jadi ini keuntungan bagi Dodi. Atau kita melakukan pencatatan kas 9.600.000, modal Andi 20% dikali 300.000. 300.000 ini dari selisihnya ya. Hasilnya modal Andi 60.000, modal Budi 35% dikali 300.000 atau 105.000, modal Cakra 45% dikali 300.000 atau 135.000. Modal Dodi adalah 9.900.000. Ya, jadi sekarang komposisinya uang Dodi itu 9.900.000 dimasukkan sebagai kas 9.600.000, maka kas akan bertambah, kas perusahaan akan bertambah 9.600.000. Sedangkan Andi modalnya 20% dikali 300.000 sama dengan 60.000. Budi 35% dikali 300.000 adalah 105.000, dan Cakra 45% dikali 300.000 adalah 135.000. Atau dengan kata lain, sebenarnya 300.000 ini ditanggung oleh Andi, Budi, dan Cakra. Ya, jadi sebenarnya Budi dapat bonus, dan yang nambah kekurangannya adalah Andi, Budi, dan Cakra. Ya. Dengan demikian, karena Andi, Budi, dan Cakra nombok, maka modal mereka akan tergerus atau akan berkurang. Sehingga dengan adanya masuknya Dodi, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit ada kas 9.600.000, modal Andi berkurang atau bertambah? Ya, tadi dikatakan Andi akan nombok 60.000 ya, karena disubsidi buat kekurangan dari setorannya si Dodi atau buat bonus si Dodi. Maka Andi harus berkurang modalnya, sehingga kita taruh modal Andi di sebelah debit. Ya, ingat kalau modal ditaruh di sebelah debit berarti akan berkurang 60.000. Demikian pula dengan Budi dan Cakra. Mereka modalnya akan berkurang, Budi 105.000 dan Cakra 135.000. Nah, sedangkan di sisi kreditnya yang bertambah adalah modal Dodi menjadi 9.900.000 rupiah.
Wah, senang Dodi ya. Dia hanya setor 9.600.000, diakui sebagai modal 9.900.000. Nah, bila bagian laba untuk Dodi diakui tetap proporsional 25% dari total laba rugi, maka laba atau rugi sekutu firma yang lama adalah sebagai berikut. Nah, karena masuknya Dodi, maka komposisi laba ruginya akan berubah. Dari mana 25%? Tadi ya, sudah disepakati bahwa masuknya Dodi, maka Dodi akan mendapat bagian 25%. Sehingga sisanya 100 kurang 25 adalah 75% akan dibagi oleh anggota lama. Kasihan ya, anggota lamanya sudah harus nombok, juga akan berubah komposisi penerimaan laba ruginya. Andi berarti 75% dikali laba rugi awal, yaitu adalah 20%. Sehingga menjadi 15%. Budi 75% dikali 35% akan menjadi 26,25%. Cakra 75% kali 45% akan menjadi 33,75%. Nah, lihat ya, Andi, Budi, dan Cakra laba ruginya juga ikut berkurang. Sehingga komposisi modal dan sekutu anggota firma adalah menjadi sebagai berikut tabelnya ya. Sebelum masuknya Dodi, ini sebelum masuknya, ini setelah masuknya Dodi ya. Sebelum masuknya Dodi, Andi itu nyetornya 8 juta ya, sesuai soal. Budi 10 juta dan Cakra 12 juta. Sehingga total laba firma awal itu adalah 30 juta. Nah, karena bergabungnya Dodi akan menambah komposisi pemodal dan juga modal yang diterima ya. Dengan demikian Andi menjadi 7.940.000. Dari mana? Dari 8 juta ya. 8 juta modal awalnya, kemudian dikurangi yang harus ditanggung tadi ya, berkurang 60.000. Ini ya, berkurang 60.000. Karena 60.000 ini dari mana? Dari perhitungan tadi ya, bahwa Andi menanggung 20% dari kekurangan modal 300.000. Sehingga 8 juta dikurangi 60.000 atau 7.940.000. Demikian pula Budi. Budi dari awalnya 10 juta akan berkurang modalnya 105.000 sehingga menjadi 9.895.000. Cakra dari 12 juta akan berkurang 135.000 atau menjadi 11.865.000. Sedangkan Dodi dihitung 9.900.000. Sehingga totalnya adalah 39.600.000. Sama ya, 39.600.000 modal yang baru untuk firma. Jadi ada perubahan penerimaan laba rugi, penerimaan modal, di mana modal sebelum bergabungnya Dodi 30 juta, setelah bergabungnya Dodi menjadi 39.600.000 rupiah. Dan Dodi mendapatkan bonus 300.000 yang ditanggung dengan berkurangnya modal dari para sekutu lama untuk diberikan kepada Dodi. Dodi dapat 9.900.000 padahal yang disetor hanya 9.600.000 rupiah. Demikian pula dengan hak laba atau ruginya. Oh, ini kepotong juga, mohon maaf ya. Sama ini ya, ini adalah sebelum masuknya Dodi, ini setelah masuknya Dodi. Sebelum masuknya Dodi, Andi mendapatkan 20% ya. Budi 35% dan Cakra 45%. Ketiganya digabung pasti 100%. Setelah masuknya Dodi, tadi dikatakan di sini ya, menjadi berkurang bahwa Andi saat ini hanya dapat 15%, Budi dapat 26,25%, Cakra dapat
3,75%. Dan Dodi dapat 25%, sehingga ketika keempatnya dijumlahkan tetap 100%. Oke, itu jika yang pertama nilai yang kedua, nilai investasi Dodi diakui di atas yang disetor. Jadi Dodi hanya setor 9.600.000, diakui 9.900.000. Atau tadi yang 300.000 tadi kan cara pertama ya, ditanggung oleh sekutu lama dan dianggap sebagai bonus bagi sekutu baru atau Dodi. Atau yang kedua, 300.000-nya dianggap sebagai goodwill untuk anggota baru, sehingga jurnalnya kas 9.600.000, goodwill-nya adalah 300.000 rupiah. Modal Dodi 9.900.000 rupiah. Apa pengaruhnya? Pengaruh jurnal ini terhadap permodalan dan cara pembagian laba rugi sama dengan yang dihitung tadi ya, sama dengan yang perhitungan ini semua. Ini ya, kemudian harus dihitung kembali ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau tidak, sekarang kita masuk ke bagian yang C. Nah, modal anggota baru diakui di bawah nilai investasinya. Misalnya dari masuknya Dodi, kalau yang B tadi diakui 25% ya. Kalau yang C ini modal Dodi itu berdasarkan kesepakatan hanya diakui 20% dari modal firma baru, sehingga perhitungannya akan sebagai berikut. Hak Dodi yang diakui dalam firma adalah 20% dari 39.600.000 rupiah. Ingat, 39.600.000 ini adalah hasil total dari penambahan modal firma yang lama ditambah dengan modal atau investasi dari Dodi ya. Yang lama tadi 30 juta, tambah punya Dodi 9.600.000. Dan diakui setoran Dodi adalah 20% dari modal firma yang baru. Sehingga harus kita hitung dulu modalnya jadi berapa. 20% dikalikan 39.600.000 adalah 7.920.000. Padahal setorannya Dodi itu 9.600.000, tapi diakui hanya 7.920.000. Ya, berarti Dodi akan mengalami kerugian sebenarnya ya. Dia setor 9.600.000 kok diakuinya cuma 7.920.000. Sehingga akan ada kekurangan modal di bawah setoran 9.600.000 dikurangi 7.920.000 adalah 1.680.000. Bagaimana perlakuan kekurangan ini? Kekurangan modal ini merupakan bonus untuk anggota lama. Nah, kalau yang B tadi anggota lama yang menanggung kekurangan, sedangkan ini
Dodi mengalami kerugian tentu saja ya, karena dihitungnya lebih atau kurang daripada seharusnya, sedangkan yang kelebihan dari kekurangan Dodi tadi akan jadi bonus untuk anggota lama. Nah, ini kebalikannya dari yang B tadi ya. Sehingga bonus untuk Andi 20% dikalikan 1.680.000, Andi akan mendapat 336.000. Budi 35% kali 1.680.000 akan mendapat 588.000. Cakra akan mendapat 45% kali 1.680.000 akan mendapat 756.000. Ya, ini kalau di total pasti 1.680.000. Nah, ini adalah selisih dari setorannya Dodi tadi ya. Dia tidak diakui setorannya sebesar 1.680.000 di perusahaan. Ya, tidak diakuinya di perusahaan ya, tapi sebagai kompensasi untuk bonus dari Andi, Budi, dan Cakra. Ya, bisa jadi karena perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus sehingga Dodi rela untuk berkurang modalnya demi bergabung di perusahaan ya. Sehingga jurnal bergabungnya Dodi adalah sebagai berikut. Kasnya dari setoran Dodi hanya diakui, kasnya Dodi yang masuk adalah 9.600.000, sedangkan modal Andi akan bertambah 336.000, modal Budi bertambah 588.000, modal Cakra bertambah 756.000. Sedangkan modal Dodi yang diakui hanya 7.920.000. Padahal yang disetor 9.600.000 ya. Oke, bila dengan masuknya Dodi, hak atas laba rugi untuknya diakui 20%, maka hak atas laba sekutu lama menjadi 80%. Ya, 80% dari mana? Ya, karena Dodi diakui 20%, sehingga sisanya 80% adalah untuk sekutu lama, untuk Andi, Budi, dan Cakra. Andi berarti 80% dikali 20% adalah 16%. Budi 80% dikali 35% adalah 28%. Dan Cakra 80% dikali 45% adalah 36%. Setelah masuknya Dodi, maka komposisi modal dan hak atas laba rugi adalah sebagai berikut. Kita buat tabelnya kembali. Sebelum masuknya Dodi, Andi 8 juta, Budi 10 juta, Cakra 12 juta. Setelah masuknya Dodi, tadi kita hitung lagi ya, bahwa Andi 8 juta ditambah dapat 336.000, sehingga menjadi 8.336.000. Budi 10 juta ditambah 588.000, menjadi 10.588.000. Demikian pula Cakra 12 juta ditambah 756.000 menjadi 12.756.000. Dan Dodi ingat yang dihitung adanya 7.920.000. Ya, bukan 9.600.000 ya. Bagaimana dengan hak atas laba ruginya? Maka sebelum bergabung Dodi, Andi 20%, Budi 35%, Cakra 45%. Setelah masuknya Dodi, maka Andi menjadi 16%, Budi menjadi 28%, Cakra menjadi 36%, dan Dodi menjadi 20%. Ya, jadi walaupun mendapat keuntungan bonus Andi, Budi, dan Cakra, namun overall secara umum bahwa jatah pembagian laba ruginya menjadi berkurang. Ya, ini ya, Andi berkurang dari 20 jadi 16, Budi 35 jadi 28, Cakra 45 jadi 36. Nah, tadi sebelumnya di B dikatakan yang pertama sebagai bonus atau yang kedua sebagai goodwill ya. Tadi yang kedua bagaimana jika diakui sebagai goodwill ini ya. Nah, kan kita bahas bagaimana perhitungannya jika sebagai goodwill. Ya, modal sekutu baru dicatat setelah pembukuan goodwill untuk sekutu lama.
Jadi anggap bahwa masuknya sekutu Dodi dengan investasi 9.600.000 diakui nilainya 24%. Nah, ini diakui misalnya 24% ya dari total modal firma baru. Maka perhitungannya adalah modal firma baru 100 dibagi 24 dikali 9.600.000 atau 40 juta rupiah. Modal firma yang sesungguhnya adalah 39.600.000 rupiah. Dengan demikian, ada goodwill yang dibentuk adalah 400.000 rupiah. Jadi harusnya hanya 39.600.000, tapi dihitung ada 40 juta. Ada penambahan 400.000. Goodwill ini akan dialokasikan ke masing-masing sekutu lama, yaitu Andi, maka harus 20% dikali 400.000. Budi 35% dikali 400.000, Cakra 45% dikali 400.000. Dengan demikian, jurnal masuknya Dodi akan dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Kasnya, tadi yang di-store Dodi adalah 9.600.000, goodwill-nya 400.000, modal Dodi pada dicatat di sebelah kredit 9.600.000, modal Andi 80.000, modal Budi 140.000, dan modal Cakra 180.000 rupiah. Ini penambahan dengan goodwill tadi ya, bukan keseluruhan. Sehingga bagian laba rugi firma setelah bergabungnya Dodi akan menjadi berikut. 100% dikurangi 24. 24 ini ingat, ini adalah diakui sebagai nilai investasi dari Dodi, yaitu 24%. Ya, 100 dikurangi 24% dikalikan 20%. Maka hasilnya adalah 15,20%. Budi 100 dikurangi 24% dikalikan dengan 35%, hasilnya 26,6%. Dan Cakra 100% dikurangi 24% dikalikan 45% adalah 34,2%. Dan punya Dodi adalah 24%. Nah, ini adalah bagian laba rugi yang baru. Atau menjadi tabelnya, modal firma sebelum masuknya Dodi adalah 8 juta, Andi, Budi 10 juta, Cakra 12 juta, atau 30 juta rupiah totalnya. Setelah masuknya Dodi, Andi berarti 8.080.000. Ingat, modal Andi yang awal 8 juta ditambah 80.000. Modal Andi bertambah dari goodwill tadi. Sedangkan Budi 10 juta 140.000, dari 10 juta ditambah 140.000. Demikian pula Cakra, dari 12 juta ditambah 180 menjadi 12.180.000. Sedangkan Dodi hanya 9.600.000 rupiah. Atau menjadi 40 juta rupiah. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang sebelumnya ini menjadi modalnya menjadi tertambah besar, jadi 40 juta rupiah. Laba ruginya, maka setelah masuknya Dodi, Andi berubah dari 20 menjadi 15,2, Budi menjadi 26,6, dan Cakra menjadi 34,2%. Dan Dodi adalah 24%. Nah, ini kalau perhitungan dengan menggunakan goodwill untuk sekutu lama. Oke, itu dulu untuk cara perhitungannya. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.